gambar ini, kami hadir sebagai jawaban atas kegelisahan ketika ilmu dipisahkan dari pemahaman Al-Quran dan ketika memahami Al-Quran hanya dimaknai sebagai hafalan. Untuk mewujudkannya, kami mendesain berbagai program unggulan seperti Global Oriented Boarding School, Family Friendly Boarding School, Project Based Learning, Community Service Program, Quranic Scientist, Anti-Bullying and Peer Counselor Program, Positive Discipline, One-on-One Coaching Program, Emotional and Spiritual Coaching, dan Language Buddy Program. Lulusan SMA masa depan kini telah tersebar di kampus-kampus terbaik di berbagai penjuru dunia. Untuk mencari ilmu dan mewujudkan mimpinya membangun bangsa. Saya Faiza, awardee beasiswa Indonesia Maju di Monash University, Australia. Saya Sanchia, alumni SMA Masa Depan dan juga awardee beasiswa Indonesia Maju di University of British Columbia. Nama saya Ahmad Fauzan Mutakin. Sekarang saya sedang bersekolah di Tsinghua University di Kaohsiung, Taiwan. Nama saya Faiz, saya alumni SMA Masa Depan, sekarang berkuliah di Universitas Gajah Mada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih dan saya sekarang kuliah di IIUM, International Islamic University Malaysia. Dan masih banyak lagi kisah seru teman-teman di sini. Kami tunggu di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat SMA Masa Depan semuanya. Sore hari ini kita akan diskusi dengan para bintang gitu ya, adik-adik SMA Masa Depan dan juga alumni. Nah, saya akan share screen. Nah, siapa saja mereka ya? Kita lihat mungkin semuanya udah lihat poster ini. Jadi hari ini kita akan menampilkan adik-adik yang mendapatkan gitu ya. Ini hanya sebagian nih, belum semuanya ya. Ya, karena mereka yang awal-awal mengambil tes IELTS gitu ya. Nah, kita akan nanti menampilkan kenalan nih dengan brother groups nih. Aska Nadif yang mendapatkan IELTS skor 7,5, Wildan Mauludin juga 7,5, Nadif Aufarel 7, Balian Ma'ruf Amari IELTS-nya juga 7, Zaki dan Kutwa Hasan Faza dapat 6,5 gitu ya. Dan juga nanti ada grup sisters ya. Ada Masayu dan Hania yang IELTS-nya 7 dan Kalila Askanura yang IELTS-nya 8. Setelah itu kita juga mengundang Kakak Faiza Kamalia Rizky Rahman, alumni angkatan pertama SMA Masa Depan ya, dan sekarang berkuliah di Monash University Australia dengan beasiswa Indonesia Maju. Juga Kakak Sofia Izati, awardee YTB ya, itu adalah beasiswa dari pemerintah Turki yang IELTS-nya paling keren nih, 8,5. Kurang gede banget gitu ya. Jadi untuk diketahui semuanya IELTS itu maksimal 9 gitu ya. Jadi bukan 10 gitu. Nah, oke. Nah, kita tidak lama-lama, kita langsung akan panggil yang pertama adalah siapa ya yang pertama? Kakak Hania ya. Yang pertama kali yuk kita akan apakah Kakak Hania udah siap? Halo Kakak Hania. Kita tunggu Kakak Hania on mic. Halo. Nanti kita akan ya, sudah siap. Ya, sudah siap. Keren ya. Oke, kita akan ini ya, Kakak Hania akan kita minta gitu ya. Jadi Kakak Hania ini
eh, pernah pernah juga exchange ke Turki dan kali ini akan menjelaskan gimana bisa dapat IELTS 7 gitu. Ya, silakan. Halo semuanya, aku Hania, dan ini caraku belajar IELTS. Dan mungkin akan efektif untuk kalian semua juga. Jadi pertama itu tipsku adalah set target. Awalnya aku minimal banget 6,5. Terus kalau udah pernah 6,5 dilanjutin ke 7, terus 7,5 dan seterusnya. Itu untuk setiap mock test dan simulation. Nah, kalau selanjutnya itu make plan, itu dibuatnya aku di spreadsheet, itu jangka panjang sama jangka pendeknya. Jadi ada target test take-nya kapan dan setiap harinya itu targetnya apa. Terus habis itu track your mock test dan simulation results. Setiap selesai mock test dan simulation itu ditulis di spreadsheet results-nya supaya tahu progresnya udah sampai mana. Gitu. Terus habis itu yang kedua itu practice through trusted sources. Jadi aku belajar dari practice test yang terpercaya, itu kayak IELTS Advantage, itu dia ada di YouTube sama website. Terus kadang dia ngasih juga courses yang gratis, jadi harus jeli juga untuk nyari courses gratisnya. Terus untuk yang tesnya itu lebih bagusnya di Cambridge IELTS book 1-19 ada. Dia setiap bukunya ada 4 tes. Dia kalau kalian mau nyari di Google itu bisa tulis saja Cambridge IELTS PDF gitu. Atau kalau mau di websitenya diwaktuin langsung sama website itu ada di IELTS test simulation.com. Terus untuk gambaran dan tampilan tes itu bisa langsung di IELTS IDP gitu. Terus yang terakhir tentu saja kita harus setelah selesai berusaha berikhtiar itu kita harus tawakal ke Allah dan jangan lupa untuk selalu berterima kasih ke Allah setiap progres yang kita buat. Kayak misalnya kalau udah dapat 7 yang sebelumnya dapat 6,5 itu langsung sujud syukur gitu bisa. Soalnya kemarin pas waktu listening dapat 8 langsung sujud syukur gitu. Nah, itu sekian dari saya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih Kakak Hania yang hebat. Semoga dilancarkan perjalanannya berburu beasiswa. Amin. Keren banget ya tadi. Jangan lupa sujud syukur gitu. Ya, yuk sekarang yang kedua Mas Ayu ya. Silahkan Mas Ayu. Mas Ayu juga dapat 7. Silahkan. Oh ya, urutannya dibalik nih. Sekarang Kalila dulu katanya. Silahkan Kakak Kalila. Kalila ini juga 8. Tapi salah satu yang membuat Kalila sangat bersyukur karena dia mendapatkan rating 7. Nah, writing itu jadi kalau di dalam tes IELTS itu production itu sesuatu yang sering dilihat ya oleh kampus yang kita tuju gitu ya. Misalnya yang paling dilihat tuh biasanya adalah speaking dan writing ya. Meskipun semuanya penting tentu saja dan alhamdulillah Kalila writingnya bisa dapat 7. Nah, kita dengarkan bagaimana perjalanan dia belajar. Yuk silakan Kalila. Kalila ini juga pernah exchange ke Turki kemarin bersama Hania. Silahkan, apakah bisa on screen, on mic ya? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan baik. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Nama saya Kalila dan di sini saya akan bercerita tentang perjalanan IELTS saya. Jadi, next. Oh, boleh next? Oke, jadi awal bulan ini saya mengambil tes IELTS dan hasilnya seperti ini. Tentunya
nilai ini tidak bisa saya dapatkan tanpa dukungan dan doa dari orang tua, keluarga, guru-guru, dan juga teman-teman saya. Nah, juga ini adalah bukan nilai tertinggi yang bisa dicapai, karena tertinggi itu 9, tapi saya di sini akan menceritakan bagaimana perjalanan saya untuk mendapatkannya. Yang pertama ada preparation strategy. Ya, jadi saya itu belajar dengan menonton video-video dari sebuah channel yang nanti akan saya sebutkan belakangan. Dan cara belajar saya itu ya nonton video, terus mock test, nonton video, mock test, nonton video, mock test. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, tapi ini sebenarnya minggu-minggu menuju tesnya. Nah, tapi sebenarnya persiapannya mulai seperti sekitar setahun sebelumnya, ketika les dari sekolah, yang mengikuti les yang disediakan di sekolah. Sekitar kelas 11 semester 2 itu dari sekolah sudah mulai dipersiapkan bimbel gitu. Jadi saya bersama teman-teman saya mengikuti bimbel gitu. Nah, tapi waktu itu masih cukup santai, yaitu dengan pertemuannya seminggu ada 1 kali bimbel. Nah, kemudian pada kelas 12 semester 1 diadakan lagi bimbel dari bimbel yang berbeda gitu, tapi sedikit lebih intensif dengan pertemuannya itu 3 kali seminggu gitu. Nah, kemudian akhirnya baru pas mendekati IELTS itu belajarnya kayak tryout, habis itu ilmu yang dapat dari video itu langsung diterapkan ke tryout gitu. Nah, itu begitu terus. Ini saya itu menonton nggak hanya juga nonton shorts, karena shortsnya itu pada berguna walaupun singkat. Nah, alhamdulillahnya juga saya mendaftar ujiannya itu saat ujian, mendaftar ujiannya saat liburan, jadi saya punya banyak waktu untuk belajar, walaupun artinya saya itu nggak jalan-jalan gitu ya. Tapi saya bersyukur keluarga saya suportif dan ikut nggak jalan-jalan saat saya persiapan belajar. Next. Oke, jadi kesulitan saya selama persiapan itu salah satunya writing. Jadi writing itu bagi pelajar Indonesia adalah banyak orang yang kesulitan di situ. Dan saya memperbaikinya dengan nonton video di channel yang nanti akan saya bagikan. Dan ya, jadi awalnya itu di awal tahun 2024 saya dapat 5 dan latihan nonton video terutama pas di minggu-minggu menuju IELTS itu menuju tesnya itu latihan intensif dan akhirnya alhamdulillah mendapatkan nilai 7. Dan ada sedikit tips teman-teman, yaitu teman-teman bisa mencatat mereka semua hasil dari kayak tryout gitu di satu tabel agar bisa terlihat peningkatannya dan juga apa sih yang masih perlu diperbaiki. Ya, next. Oke, nah jujur selama waktu intensif menuju tes itu saya sempat hampir putus asa dan nggak mau belajar lagi karena merasa mentok ya dengan lagi-lagi writing ini yang kayak terasa sulit banget. Tapi apa yang membuat saya terus bertahan itu saya mikirnya nggak ada waktu untuk menyerah. Bentar lagi tes, ayo maksimalkan usaha agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Boleh next. Kemudian ada ini tips untuk di hari H ujian, yaitu biasanya murid-murid itu dikasih tahu oleh guru untuk membaca dengan skimming dan scanning, yaitu dengan bacanya tuh cepet aja gitu, biar dapat intinya, habis itu nanti langsung jawab pertanyaan. So, habis itu nanti kalau misalnya ada yang nggak tahu, balik lagi ke bacaan lagi. Tapi sebenarnya ini kurang efektif, teman-teman. Yang lebih baik adalah dengan baca seluruh teks dulu dengan teliti. Ini akan membuat kita paham teks sama isinya dan juga ingat gitu di mana sih pembahasan tentang ini di awal, di tengah atau di akhir. Nah, nanti ketika kita ke soalnya kita akan udah tahu tempatnya tadi di mana dan kita udah memahami teks dengan seluruhannya. Kalau misalnya kita bacanya itu sekedarnya, kita bisa salah paham dan itu akan membuat kita salah memilih. Oke, kemudian akhirnya ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan. Ini adalah channel yang saya maksud itu IELTS Advantage.
Jadi gurunya ini yang namanya Chris ya, dan seperti namanya channelnya itu sangat sakti ya teman-teman. Jadi boleh dikunjungi. Lalu ada English Pro Tips, ini juga ada short-shortnya bagus, dan juga ada E2 IELTS gitu. Habis itu untuk websitenya ini apa namanya, untuk latihan tes IELTS-nya ada Lexibot, ada Test Glider, ada Innovate, dan Write and Improve. Nah ini yang ada emoji uangnya itu berbayar, walaupun ada versi gratisnya tapi terbatas. Nah kalau yang lain ini pada gratis. Oke, selanjutnya. Ya, jadi akhirnya saya ingin sampaikan bahwa teman-teman bisa mulai dengan menetapkan target dan juga bisa apa ya, lihat skor-skor yang tinggi gitu sebagai inspirasi juga. Kalau kayak merasa down, aku pengen nilai segini gitu, dilihat lagi. Habis itu jangan lupa juga untuk minta doa dan dukungan dari orang tua, guru, dan juga ini adalah suatu hal yang insya Allah bermanfaat. Kalau waktunya lama, kalau waktu tesnya masih lama, ngambilnya masih dalam jangka waktu yang lama, boleh banget meningkatkan bahasa Inggrisnya dengan menonton video di YouTube hobi-hobi kalian dalam bahasa Inggris. Misalnya kalian suka menonton video masak, kalian bisa nonton video masak dalam bahasa Inggris. Misalnya kalian suka nonton review barang, kalian bisa menonton dalam bahasa Inggris. Misalnya kalian suka nonton vlog, kalian bisa cari yang bahasa Inggris supaya terbiasa dan secara tidak sadar itu skill bahasa Inggrisnya meningkat gitu dengan cara yang seru gitu. Insya Allah kalau kita menikmati prosesnya akan lebih mudah masuk gitu. Oke, terima kasih Terima kasih. Kakak Kalila. Kita tadi adalah tips ya untuk bisa sukses, terutama writing, dan ternyata mulai bisa jadi 4,5 juga ya. Jadi jangan menyerah. Nah, sekarang silahkan Kak Mas Ayu, eh, your turn. Nah, Mas Ayu ini juga akan bercerita nih tentang perjalanannya. Silahkan, Mas Ayu. Jadi mungkin semuanya bisa menyimak ya, apa saja nih yang channel yang bermanfaat. Nah, silahkan Mas Ayu. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan baik. Silahkan. Oke, jadi saya ingin menceritakan juga tentang perjalanan saya untuk persiapan mengambil tes IELTS. Jadi saya sendiri itu untuk resource belajarnya itu untuk listening itu dari Test Glider. Sebenarnya yang Test Glider ini juga untuk reading, writing, sama speaking. Cuma ini berbayar. Lalu menurut saya untuk listeningnya itu yang audionya sesuai dengan apa yang ada di Real IELTS Test itu dari buku Cambridge. Itu bisa dicari di internet. Seperti yang Hania bilang tadi, tinggal cari aja Cambridge Book PDF. Terus saya juga untuk listening suka mendengarkan TED Talk. Dan untuk reading kurang lebih sama. Dan untuk writingnya itu saya juga memanfaatkan ChatGPT. Jadi kita bisa memberikan prompt, misalkan berikan soal IELTS, nanti kita minta si ChatGPT-nya untuk memberikan feedback. Terus juga dari Write and Improve, dan speaking-nya itu saya juga dari Test Glider, dan saya juga latihan seperti kayak self-talking. Bisa next. Nah, menurut saya strategi untuk IELTS itu saya ambil ada 3 main strategies. Yang pertama itu fokus di area yang paling kelemahan kalian. Tapi jangan sampai kita lupakan area-area lainnya untuk dilatih. Jadi misalkan weakness-nya itu di writing. Jadi kita atur jadwal belajar
kita untuk practice writing-nya itu setiap hari, tapi untuk aspek-aspek lainnya seperti listening, reading, sama speaking, itu kita tetap latih, tapi mungkin 3 kali dalam seminggu. Lalu yang kedua itu learn from reliable sources. Jadi kita harus belajar dari sumber-sumber yang memang terpercaya. Karena sebenarnya banyak banget source untuk kita belajar IELTS atau ambil mock test, tapi ternyata nggak semuanya itu bisa merefleksikan sama soal IELTS yang asli. Misalkan seperti tingkat kesulitan yang berbeda atau format soalnya yang berbeda. Jadi di bawah itu ada beberapa sources yang bisa kalian andalkan. Dan yang terakhir itu kita harus mengevaluasi kesalahan kita. Jadi setelah kita practice atau kita ambil mock test, kita juga harus mengevaluasi kesalahan kita agar kita tidak mengulanginya di tes berikutnya. Misalkan kalian sering salah di spelling, jadi mungkin ke depannya bisa recheck spellingnya gimana. Terus misalkan untuk reading sama writing, biasanya tuh time managementnya, jadi mungkin bisa diatur waktunya untuk satu teks itu berapa menit, atau untuk satu paragraf itu kayak gimana waktunya. Mungkin sekian dari saya. Oke, Mas Ayu, ada yang mau ditambahin lagi? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, kita saatnya mendengarkan dari Bros Group nih, Brothers, kelas Brothers itu juga menampilkan para championnya nih. Yang pertama kita akan mendengarkan dari Faza. Apakah Faza sudah monitor, bisa on cam dan mic, silahkan. Sudah, Bu. Halo, halo. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan sangat baik. Dan Faza ini adalah brother kelas 12 ya, yang juga hafal Quran 30 juz. Masya Allah. Ya, yuk silahkan brother Solih, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk Bu Diana. Ya, jadi di sini saya mungkin akan berbagi bagaimana pengalaman saya dalam mempersiapkan tes IELTS yang diadakan bulan Desember kemarin. Boleh di next? Ya, jadi saya jauh-jauh hari sebelum tes, ya saya mungkin ya mulai untuk ya belajar setiap hari, setiap waktu, dari bangun pagi sampai sebelum tidur itu ya Masya kurang lebih Allah. sama seperti yang lainnya ya. Yang nomor 1 ini keren banget nih, mengurangi Ya, sosmed dan game. ya Wah, itu saya berat juga ya. berusaha untuk mengurangi waktu hiburan ya, terutama untuk sosial media dan juga game, dan mengganti refreshingnya itu ke olahraga. Jadi kan saya belajar dari pagi itu pasti juga merasa agak jenuh, jadi saya juga melampiaskan kejenuhan saya dengan hobi saya, yaitu olahraga seperti main bola basket dan semacamnya. Dan juga jangan lupa untuk selalu memperbanyak doa dan zikir, ya ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dimudahkan dan diberkahi dalam ujian IELTS kita nanti. Dan pengalaman saya yang paling berkesan mungkin ketika menjelang hari H tesnya itu, saya mungkin ya teman-teman mungkin bisa mengambil pelajarannya itu, yaitu ketenangan itu sangat penting ya. Jadi kemarin mungkin saya juga sempat merasa itu panik gitu, dan ya terutama mendekati hari H-nya
ya itu sangat mempengaruhi performa kita saat mengerjakan tesnya. Dan juga saya mungkin agak kurang latihan speaking karena ya banyak faktor lah. Saya juga kayaknya startnya juga agak terlambat. Ya saya sama seperti teman-teman lain yang mengambil tes, saya belajarnya dari kelas 11 semester 2 sampai kelas 12 semester 1. Mungkin yang perlu diperhatikan lagi itu adalah kalau saya kemarin sih sempat pas mau daftar itu saya kehabisan gitu. Jadi nggak sesuai sama rencana. Mungkin itu juga bisa dijadikan catatan buat teman-teman yang ingin mengambil tes. Jadi saya ketika kemarin ingin mendaftar pada tanggal 23. Namun saya mendaftarnya agak telat. Nah, kemudian akhirnya pas seminggu sebelum tanggal 23 itu saya buka webnya lagi, ternyata sudah habis kursinya. Kemudian saya diundur sampai seminggu setelahnya karena waktu itu ada Natal. Jadi mungkin itu bisa dijadikan catatan ya buat teman-teman sekalian yang mau ngambil tes untuk segera menentukan hari tesnya jauh-jauh hari gitu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali Kak Faza, Kasih Brian. sangat menginspirasi, terutama tadi ya mengurangi waktu bermain game dan sosmed itu ternyata jadi investasi. Oke, nah berikutnya silahkan Bro bersiap ya. Ini berikutnya urutan berikutnya adalah Zaki. Ya, Zaki Arya Satya, apakah monitor Zaki? Iya, halo Bu. Oh ya, halo, halo. Apakah terdengar? Sehat-sehat ya. Oke. Ya, oke, Ya, silakan. Nih, gimana nih meroket dari 4 sampai 6,5 ini luar biasa banget nih. Ya, yuk, silakan. ya, jadi awalnya saya itu memang bisa dibilang kurang bagus bahasa Inggrisnya. Saya baru, Masya Allah. Ini harapan baru ini bagi pendengar ini yang merasa ya, bahasa Inggrisnya kurang bagus. jadi Iya. saya belum menyadari English itu penting buat kehidupan saya sampai saya masuk ke SMA masa depan ini. Saya baru menyadari, wah, English ternyata sepenting itu ya. Jadi saya mulai belajar, belajar. Terus ada guru bahasa Inggris saya di SMA masa depan waktu itu, Kak Astari, yang menyampaikan bahwa eh, saya karena masih A2 lah ya levelnya, level Englishnya waktu itu. Jadi bisa dimulai dari hobi-hobi kita dulu aja, karena saya tensesnya masih masih kurang bagus semuanya, grammarnya, structure, vocab masih banyak yang kurang lah. Jadi mulai dari hobi dulu aja, kayak membaca majalah di BBC itu agak agak berat sih. Mungkin dari mendengar lagu di Spotify atau podcast yang paling gampang, atau dari menonton film juga bisa dari YouTube. Ya banyak lah caranya. Jadi menurut saya yang paling penting itu cari tujuan untuk belajar IELTS itu apa sih, biar bisa memotivasi kita untuk terus belajar dan terus mengimprove diri kita dalam English. Terus kenali diri kita sendiri. Kita itu sukanya apa sih? Apa yang bisa membuat diri kita improve terus, misalnya lewat film atau hobi lainnya mungkin. Terus mungkin yang paling penting, teman-teman, faktor lingkungan juga berpengaruh. Jadi bisa ajak teman-teman kita untuk ngomong pakai bahasa Inggris, Inggris pas English Day atau gimana. Ya tergantung diri kamu sendiri. Terus, nah, poin ketiga adalah fokus dengan diri sendiri. Bagi saya ini juga penting. Kadang pas belajar IELTS itu kita ngelihat teman kita yang udah Englishnya bagus banget, jadi kita minder. Itu malah kurang bagus ya. Jadi menurut saya fokus dengan diri sendiri, dengan progres diri sendiri itu sangat penting. Jadi menurut saya fokus dengan diri sendiri itu faktor yang cukup penting. Terus
progres itu penting ya, bagi saya juga yang penting ada progresnya lah setiap hari, dari band 4 naik ke band 4,5 dan seterusnya. Terus progres itu bisa diukur dari mock test yang saya biasa ambil di IELTS online test atau test glider seperti teman-teman yang lain. Terus bisa next mungkin. Iya, jadi belajar IELTS itu ada, kalau saya, rencana jangka panjang sama rencana jangka pendeknya. Kalau rencana jangka panjang bisa mulai dari apa yang kita suka, kayak nonton film tadi. Mungkin dari film bahasa Inggris, kita kan pakai subtitle yang bahasa Indonesia. Terus berubah ke subtitle bahasa Inggris. Terus kalau udah tambah mahir lagi, nggak usah pakai subtitle. Terus fokus ke progress juga penting. Mungkin seperti teman-teman yang lain, membuat spreadsheet dari band-band yang dites di mock test, dan konsistensi itu juga menurut saya cukup penting. Terus mungkin ada kalanya kita bakal belajar intensif sebelum IELTS tesnya, seperti mungkin 2 bulan sebelum IELTS tes kita bakal cukup intensif dengan mock test, terus belajar dari website-website, dari buku Cambridge dan lain-lain. Terus menurut saya memaksimalkan subjek andalan itu juga cukup penting, karena saya listeningnya 7,5, terus speakingnya 6,5, writingnya 6,5, tapi readingnya malah anjlok ke 6. Jadi padahal saya pikir reading sama listening itu kemampuan terbaik saya, tapi ya saya gagal dalam reading karena ada berbagai aspek, dan itu ada di aspek keempat, yaitu ketenangan. Ya, seperti yang dikatakan Faza, ketenangan itu sangat penting di test day. Jadi waktu reading itu saya sangat tiba-tiba panik, gelisah, jadi nggak fokus sama sekali. Jadinya reading saya anjlok banget. Yang awalnya di mock test saya bisa dapat 7, 7,5, tapi ya begitulah. Jadi ketenangan itu penting. Terus kenali jenis soal dan mekanisme penilaiannya juga penting untuk speaking dan writing, karena ada beberapa penilaiannya di situ. Jadi semakin kita mengenalnya, semakin kita bisa menyesuaikan untuk menjawabnya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih sekali Zaki yang sudah sangat ini ya menunjukkan ya bagaimana kegigihan itu bisa membawa hasil gitu ya dari merasa Inggris belum penting sampai berhasil, luar biasa. Nah, sekarang kita tampilkan Balian Ma'ruf Amari ya. Silahkan Balian nih belajar ala Balian nih seperti apa coba? Silahkan ya. Terdengar? Terdengar bagus, silahkan. Oke. Halo semuanya. Jadi kalau aku sendiri itu belajar tahu IELTS dari kelas 10 pas masuk SMA masa depan. Awalnya nggak tahu sama sekali IELTS itu apa sih. Emang butuh ya buat cuman mau kuliah aja. Dan ternyata IELTS itu perlu dan penting banget. Aku mulai belajar dari kelas 10, 11, 12, cuman nggak terlalu intensif. Eh, itu masih kayak cuman nyobain. Kalau di SMA masa depan itu kita dikasih kayak mock test bulanan atau biasanya bulanan, mingguan itu ada mock test latihan dikasih sama sekolah. Habis itu eh, pas intensifnya itu sekitar 3 bulan sebelum saya ambil tes. Book tes itu di Desember. Eh, dari ini ada tips and tricks dari saya untuk belajarnya dari mana dan di mana. Eh, First of all itu listening. Kalian bisa sebenarnya listening itu yang penting kalian dengar yang dari bahasa Inggris lah. eh, Film, dengerin podcast, habis itu yang paling penting kalian harus cobain mock testnya. Jadi bisa pakai ieltsonlinetest.com yang kalian bisa lihat di bawah itu. Habis itu listening itu kalian bisa dengerin podcast kayak TED Talks Daily itu ada di Spotify. Kalau mau movie itu bisa lihat di Netflix atau apapun yang mau kalian biasanya kalian lihat film di mana. Tapi usahain kayak yang teman-teman bilang tadi nggak usahain pakai subtitle. Terus cara improve kalau reading yang
perlu banget itu ya, kalian harus mulai membaca. Mau baca apapun, mau novel, mau news, mau apapun lah. Itu kalian bisa. Kalau aku sendiri waktu itu biasa baca novel. Awal-awal itu masih baca novel. Habis itu semakin lama semakin butuh vocabulary yang baru nih, butuh vocabulary yang agak lebih formal dan eh, lebih gimana ya? Lebih IELTS gitulah. eh itu bisa baca kayak di Jakarta Post, ada itu yang dari Indonesia cuma pakai bahasa Inggris. Habis itu ada New York Times dan banyak lagi. Untuk speaking ini mungkin untuk kendala untuk banyak orang karena susah untuk nemuin temen yang bisa diajak ngobrol bahasa Inggris speaking bareng. Eh, Ya itu kalian sebenarnya nggak perlu teman, tapi kalau ada teman lebih bagus. Kalau aku sendiri karena ini environment biasanya kita belajar bareng pakai eh, sama teman-teman itu sering ngobrol pakai bahasa Inggris, habis itu sering diskusi juga kadang pakai bahasa Inggris. Nah itu salah satu hal yang bagus. Tapi misalnya kalau kalian nggak ada teman, kalian bisa banyak loh sebenarnya sekarang di dunia teknologi ini kalian bisa pakein ChatGPT yang cerita itu bahkan sebelum IELTS itu saya eh, karena nggak tahu mau ngobrol sama siapa, saya pakai yang ChatGPT ngobrol ngobrol itu dan akhirnya ngobrol latihan kayak beberapa menit gitu. And then buat writing itu sebenarnya mungkin bakal jadi problem untuk semua orang di Indonesia, writing itu karena memang lumayan susah. Eh, tapi pasti bisa. Jadi kalian perlu sebenarnya yang penting itu structure-nya. Jadi kan misalnya kayak ada awalnya pembukaan, isi, habis itu conclusion itu terus ada kata-kata penghubung yang kalian perlu apa dalemin. Untuk vocab ada kalian bisa banyak-banyak eh, diseringin lah ada exposure bahasa Inggrisnya. Kalau itu kalian bisa bisa kalau mau nyari mock test atau apapun yang tentang IELTS kalian bisa cari di British Council. Kalau awal-awal itu saya belajar pakai Duolingo, habis itu di YouTube itu ada IELTS Advantage itu paling membantu banget. Mungkin anak-anak SMA masa depan biasanya pakai IELTS Advantage buat belajar. Habis itu ada untuk mock test bisa IELTS online test. Boleh next Bu. Dan yang paling penting itu test day-nya. Jadi eh, yang paling-paling penting seperti yang teman-teman bilang adalah kalian jangan panik, kalian harus benar-benar tenang, kalian berdoa dulu sebanyak-banyaknya. Eh, pokoknya pokoknya jangan dibawa ribet, pokoknya jangan dibawa ribet lah ininya. Eh, sebelum sebelum di day, mending kalian pack semua yang kalian perlu kayak ID, habis itu kalau butuh air minum, kalau misalnya kalian minor itu butuh surat konsen sama paginya tenang, usahain jangan banyak kena exposure bahasa Indonesia karena itu biasanya jadi Wah, masalah itu lucu jadi banget kayak lupa ini. blunder. Jangan Ya, sampai kena bahasa Indonesia dia ya nih. usahakan tetap bahasa Inggris di Jadi lingkungannya. pamitnya harus bahasa Inggrisnya. Iya, iya. Saya gitu waktu tes dari paginya. Habis itu usahain ada sarapan yang sebenarnya tergantung tes kalian. Kalau tes kalian agak siangan, usahain tapi jangan makannya yang terlalu berat, makanan ringan aja. Habis itu tetap sarapan sih, makan yang bergizi, yang boosting gitu lah. Habis itu datang lebih cepat, ya gitu deh. Kalau eh, tes waktu tesnya kalau listening itu yang pasti usahain baca questionnya dulu. Dibacain satu-satu, habis itu oke udah paham. Kan nanti kayak dikasih waktu gitu. Nah, kalian bisa eh, kayak mikir nebak dulu kira-kira ini apa sih yang bisa diisi sama ini cocok. Oh, habis itu kalau cocok, nah di awang-awang dulu deh, di awang-awang. Habis itu eh, terus setelah eh, listeningnya mulai, jangan terlalu fokus sama eh, soalnya. Kalau tips dari saya, kalau saya itu nggak bakal terlalu fokus sama soalnya. Fokus juga ke audionya. Nah, lanjut ke reading. Reading itu asal kalian teliti, sering baca, kayaknya harusnya gampang sih.
karena itu sebenarnya cuman kayak ada di situ, cuman kalian harus kayak bahasa Indonesia tapi in English gitu lah. Terus kalau writing task, kalian mungkin bisa 5 menit itu untuk baca soal, 5 menit baca soal dan review-review. Habis itu, maksudnya kira-kira kasih struktur lah, kira-kira mau bikin apa, menulis apa, di outline dulu. Tas 1 itu 15 menit, tas 2 itu 35 menit. Itu yang waktu yang aku saranin, karena sebenarnya kalau tas 1 itu disaraninnya dari sananya 20 menit, tas 2-nya 40 menit. Cuman kan nanti nggak ada waktu untuk review. Nah, mending kalian potong 5 menit dari situ, habis itu di-review deh. Kira-kira grammarnya yang ini udah bener bang, udah bagus belum? Habis itu terakhir speaking. Ini dia yang paling bikin deg-degan biasanya. Itu yang kalau yang ini memang kalian harus tenang dan relax sih. Ya, begitu sih Bu. Terima kasih dari saya. Ya, keren banget belajar ayah ala Balian ya. Terima Iya. kasih banget dan itu menyemangati sampai jangan sampai kena pengaruh bahasa Indonesia selama kita tes. Oke. Ya, yuk silakan berikutnya. Terima kasih Balian. Berikutnya kita akan apa memanggil Nadif Aufarela Lengkong. Silakan. Yuk, Nadif. Halo, apakah Halo. terdengar? Kedengeran, Terdengar ya. silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi. di sini ingin membagikan beberapa pendekatan efektif saya sebelum mengerjakan IELTS pada Desember lalu. Nah, jadi itu jujur dulu itu aku juga sama kayak yang lain juga kayak mikir IELTS itu apa sih, IELTS nggak penting, buat apa IELTS. Tapi semakin waktu berlalu di SMA masa depan, aku semakin menyadari kalau kalau ingin lebih, kalau ingin unik, kuliah keluar itu ternyata IELTS itu sangat penting. Jadi mulai dari itu aku mau nyoba mulai lebih serius lagi mempelajari IELTS. Dimulai dari serius mengikuti les yang disediakan oleh sekolah semenjak kelas 11 dan kelas 12 itu. Lalu ikut melakukan mock up apa sih? Mock test itu di website yang ada di internet. Kayak seperti menggunakan website yang seperti teman-teman saya yang sebelumnya sebutkan. Lalu untuk saya sendiri itu jujur belajarnya itu secukupnya aja, jangan terlalu berlebihan. Karena kalau belajar terlebihan sendiri nanti malah stres sendiri, panas sendiri, kepalanya panas jadi bingung mau apa yang dipelajari, apa yang masuk susah gitu. Jadinya ya nanti blur sendiri, anjlok sendiri nanti itunya pas ngerjainnya. Lalu untuk apa ya? Untuk besoknya untuk pas hari tesnya itu saran utama paling saya itu kayak yang sebelumnya juga tetap tenang. Yang penting tenang aja. Kalau kalau misalnya panik pas ujian nanti ambiar lupa semuanya, nggak tahu apa yang dikerjain lagi, nanti bingung sendiri, nanti nilainya malah nggak sesuai harapan. Yang aslinya udah belajar dengan serius apa-apa, tapi karena panik-panik itu, jadinya ya itu malah hancur nilainya. Terus kalau untuk per subjeknya itu persiapannya itu saya sebenarnya kebanyakan cuma lewat mock test sama les doang sih, nggak ada apa pendekatan khusus gitu, nggak kayak yang lain Kali yang ya. ya nggak dengerin podcast gitu, paling cuma dengerin apa konten-konten di YouTube yang menggunakan bahasa Inggris yang Oh ya, supaya bagus sekali. Kayaknya tenang ya tadi ya. ya Kendalamu itu luar biasa. iya Iya. nah ya Oke. terus kalau Hmm. ya terus untuk reading saya, karena berhubung saya suka membaca juga sih, jadinya saya percaya diri gitu di readingnya, kayak baca berita-berita yang ada di bahasa Inggris, terus baca apa ya, baca berita, baca bahasa Inggris juga banyak-banyak aja, baca bahasa Nah, Inggris. sejak kapan tuh kamu mulai baca bahasa Inggris tuh, Nadif? Saya mulai sejak kelas 11. Semuanya itu sebenarnya berawal di novel. Saya itu sebenarnya kan suka novel. Lalu karena apa lama-lama itu bacanya suka yang ke bahasa Inggris, bahasa Inggrisan, terus
semakin penasaran sama sesuatu yang menggunakan bahasa Inggris itu, jadinya mulai nyoba nyoba ngeliat berita-berita di itu. Nah, ya semenjak itu ya suka-suka baca aja, jadinya bisa improve jadinya. Lalu untuk writing, kalau writing itu lebih banyakin nulis aja sih, lebih ke banyakin nulis, terus latihan pakai ChatGPT, nanti bisa diperbaiki salahnya di mana, apanya di mana. Tuh. Terus Kalau untuk weekly speaking, journal membantu nggak tuh writing? weekly journal itu membantu juga sih, menulis jurnal mingguan di. Ya, jadi di sekolah kita itu kita menulis jurnal mingguan sebagai syarat mengambil HP gitu ya. Jadi anak-anak semangat tuh. Dan itu Ya, ternyata berguna untuk ya, improvingnya. Ya, alhamdulillah. lanjut. Ya, lanjut. Lanjut untuk speaking, saya nggak ada pendekatan khusus sih, cuma kadang kan di sekolah ada program English Day itu dari divisi bahasa. Nah, di situ tuh saya juga semoga apa sedikit-sedikit mencoba improve speaking saya, dan ya alhasil ketika ketika hari tesnya itu lumayan bisa lah, walaupun agak amburadul soalnya karena bingung, jadinya itu tadi tetap tenang aja. Ya jadi ya segitu aja sih dari saya. Ya, oke. Jadi intinya tenang tuh keren banget ya. Bisa membuat nilai maksimal, kira-kira gitu ya. Terima Ya kasih betul. ya, Nadif, dan sudah membagikan tips yang melegakan lah gitu ya. Nah, sekarang Wildan nih yang bersemangat dengan IELTS 7,5. Silakan, Wildan. Ada disclaimer-nya ini. Berasal dari pengalaman saya, jadi sebaiknya teman-teman bisa memilah dan memilih. Ya, ayo silakan Wildan. Halo, halo. Apakah sudah ready nih? Wildan online? Atau kita eh, ke Aska Nadif dulu? Kedua-duanya apakah oke? Apakah, oh ini mungkin masalah koneksi. Kalau ternyata masalah koneksi belum ready, kita bisa panggilkan Kakak Faiza dan Kakak Sofia terlebih dahulu ya. Apakah Kakak Sofia monitor sebelum nanti kita tampilkan yang dua terakhir ya, Aska Nadif dan Wildan. Oke, Kakak Sofia di mana ya? Saya spotlight dulu videonya. Kakak Sofia ya, oke. Nah, dan Kakak Faiza, apakah bisa on cam, Kakak Faiza? Iya. Oke. Nah, Kakak Faiza ini adalah eh, eh, alumni ya, yang saat ini berkuliah di Monash gitu ya, tapi saat ini sedang berada di Jogja dan berkunjung ke SMA Masa Depan. Sementara Kakak Sofia adalah alumni yang masih semester 1 ya di eh, Turki ya, dan dengan beasiswa YTB gitu ya, dan mengambil kuliah kedokteran di sana. Nah, sekarang dua alumni keren ini kita mau tanya, eh, kira-kira apakah kalian bisa menceritakan gitu ya, seberapa penting sih Inggris itu untuk kuliah gitu. Nah, dalam apa ya, mengambil sumber-sumber ilmu pengetahuan ketika kuliah. Mungkin bisa dimulai dari Kakak Sofia dulu, silakan. Baik, sebelumnya salam kenal semuanya. Kembali salam kenal, nama saya Sofia. Saat ini saya sedang kuliah kedokteran, tapi baru akan mulai nanti. Jadi saya masih dalam tahap belajar bahasa Turki. Nah, sebelumnya, uh, kalau sebelum uh, belajar menggunakan menggunakan bahasa Inggris dalam kuliah itu, makanya saya tidak tidak terlalu um, berpengetahuan
tentang itu. Hanya saja saya bisa memberikan sedikit insight tentang misal bagaimana bahasa Inggris itu bisa membantu kita komunikasi sebelum kita belum berhasil menguasai sebuah bahasa yang lokal. Jadi Ya, ya. dengan teman-teman kuliah saya atau juga komunitas em, pelajar itu penting banget bahasa Inggris karena itu bahasa yang di diketahui sama semua orang atau hampir semua orang. Jadi memudahkan komunikasi di saat kita eh, belum belajar bahasa lokal gitu. Mungkin Kak Faiza punya lebih banyak pengetahuan tentang memakai bahasa Oke. Inggris di Ya, di luar eh, negeri. ya mungkin karena Kak Faiza fully English di Monash mungkin bisa bercerita. Silahkan. Oke, mungkin kalau dari pengalaman saya setahun kemarin itu, ya tentunya karena bahasa bahasa pengantarnya bahasa Inggris dan juga semua orang di sana berbahasa Inggris tuh tentu sangat penting ya untuk kita kuasai bahasanya untuk bisa berkomunikasi dan juga mengikuti pembelajaran dan juga ya bersosialisasi in general. Dan juga pengalaman saya 2 semester kemarin itu bahasa Inggris itu sangat penting terutama dalam bidang writing dan juga speaking. Tapi tidak hanya itu, juga bagaimana kita bisa menyampaikan argumen-argumen kita melalui lisan dan tulisan. Karena mungkin pengalaman saya, karena saya juga jurusannya psikologi yang mana itu termasuk social sciences juga, itu akan banyak kesempatan-kesempatan di mana kita harus presentasi, nulis essay yang mana itu 2.500 kata atau lebih, dan itu kita harus menyusun argumen-argumen dalam bahasa Inggris. Mungkin kalau ketika sekolah di SMA kemarin, karena kita di Indonesia dan bahasa Inggris terus menjadi bahasa kedua kita, mungkin akan lebih di-highlight mungkin grammar-nya dan juga strukturnya. Kalau di sana itu references-nya harus ya karena psikologi ya, jadi harus APA 7 dan juga apa itu namanya, harus disusun sesuai kerangkanya yang mana itu harus menunjukkan kalau argumen-argumen kita itu ada landasannya. Dan ya itu salah satu skill yang berharga adalah menulis essay dalam bahasa Inggris ya. Dan juga ya itu tadi waktu karena jurusannya masuk social sciences juga, itu akan banyak kesempatan-kesempatan di mana kita tuh disuruh berdebat. Jadi ya itu apalagi kalau jurusannya ada Bachelor of Arts juga, itu banyak bersinggungan dengan mahasiswa-mahasiswa di arts yang mana mereka itu sangat vokal gitu. Jadi di dalam kelas tuh kita harus berani menyampaikan ya menyuarakan pendapat-pendapat kita dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya bisa dibiasakan sejak sekarang, kalau misalnya kita berdebat dengan teman kita berusaha pakai bahasa Inggris, itu akan sangat berguna nantinya ketika kuliah di luar negeri dengan bahasa Inggris. Oke, jadi ternyata sepenting itu ya, itu untuk speaking. Belum lagi untuk reading pasti ya, karena reading ya tentu saja listening, writing tadi ya, dan speaking untuk debat, writing untuk menulis esai, dan apalagi untuk mengambil ilmu pengetahuan itu sendiri ya, karena sekarang ini tentu saja resource tidak terbatas ya di Western gitu ya mungkin ya. Ya, sekarang bagaimana secara khusus bahasa Inggris itu mempermudah kalian dalam beasiswa ya dengan modal IELTS 8,5 itu gimana tuh ceritanya? Tentu saja dengan adanya model kemampuan bahasa Inggris itu em, pendaftaran beasiswa itu jadi jauh lebih mudah karena yang pertama, tentu saja saat kuliah di luar negeri harus siap untuk berkuliah dengan bahasa yang dipakai di luar negeri dan tentunya kebanyakan itu pakai bahasa Inggris. Nah, eh, em, penyedia beasiswa itu juga akan melihat kemampuan bahasa Inggris saat mempertimbangkan apakah kamu layak atau tidak mendapatkan beasiswa ini karena ya tentu harus punya kemampuan uh, untuk keep up dengan teman-teman yang lain dari segi bahasa. Lalu kalau
dari pengalaman saya em, daftar beasiswa sama daftar universitas itu, bahasa Inggris itu sangat penting untuk step yang pertama yaitu mendaftar. Nah, saat mendaftar itu ada syarat seperti harus mengumpulkan letter of intent atau motivation letter, dan dengan kemampuan bahasa Inggris yang bagus untuk menulis itu, letter of intent kita akan sangat stand out. Dan ya itu butuh latihan yang banyak untuk bisa menulis letter of intent yang dia mengalir dengan baik dan bisa menyampaikan apa yang kita rasakan, atau apa ya, menyampaikan diri kita kepada reviewer essay atau penyedia beasiswa atau univ. Nah, selain letter of intent, selanjutnya juga ada saat kita masuk ke dalam tahap interview, baik interview untuk scholarship atau interview untuk dari universitasnya. Kalau saya dulu itu uh, untuk interview di salah satu universitas di Singapura itu saya menggunakan bahasa Inggris, dan karena uh, pertanyaannya itu sangat sangat mendadak, apa ya, bukan mendadak sih, tapi lumayan membuat saya terkejut. Dan sebelumnya itu saya belum menyiapkan jawaban dengan sangat apa ya, saya tidak bisa menyiapkan jawaban karena ya pertanyaan itu sangat tidak terduga. Pertanyaannya tentang DNA, dan saya sama sekali tidak punya pengetahuan tentang DNA secara spesifik. Nah, Oke, terus yang gimana tuh? menyelamatkan Yang menyelamatkan apa? yang menyelamatkan saya adalah karena saya waktu di SMA itu terbiasa diskusi uh, ilmiah dengan guru-guru di dalam kelas atau juga di luar kelas, dan Wah, akhirnya saya gurunya keren dong berusaha ya. menggali semua pengetahuan itu dan menyampaikannya dengan dalam bahasa yang saya gunakan saat diskusi, dengan bahasa yang ilmiah, meskipun sebenarnya Masya saya Allah. cuman apa ya, kalau anak-anak sekarang tuh bilangnya yapping atau kayak asal nyeplos aja, dan ternyata di accept jawabannya sama interviewernya. Nah, saya sangat bersyukur bahwa saya em, selama SMA dan juga saat saya punya modal bahasa Inggris yang dipakai di saat-saat seperti itu. Ya, ini Gitu sekaligus aja. saya menjawab nih pertanyaan dari audiens ya. Ada pertanyaan, apakah sejak kecil kakak-kakak hebat ini memang les bahasa Inggris atau di rumah dengan bilingual ya? Dua anak ini memang memang ada privilege tertentu, tapi anak-anak lain tadi yang tampil sebelumnya tadi tidak seperti itu gitu ya. Yang tadi bahkan ada yang baru mendengar bahasa Inggris ketika tes IELTS baru ketika masuk SMA masa depan. Nah, dua anak ini memang kecil dulu mereka ini ikut ibu-ibunya kuliah ke Australia ya, dan tapi itu baby English ya kan. Kalian dulu kan belajar baby English ya. Artinya mereka belajarnya bahasa Inggris ya. Mereka sampai SD aja di sana gitu ya. Tapi setelah itu kan sangat berbeda ya dengan IELTS gitu, dan itu mereka bekerja keras nih untuk catch up ya, dengan tentu saja mungkin satu hal yang bagi mereka tidak menyulitkan adalah karena mereka nggak takut belajar bahasa Inggris karena sudah berbahasa Inggris dan hidup di lingkungan berbahasa Inggris. Tapi Sofia dan Faiza ini saya tahu mereka berusaha keras untuk memaintain karena kan kemudian lingkungannya berbahasa Indonesia, bahkan di rumahnya mereka juga berbahasa Indonesia setelah pulang ke sini gitu ya, sampai lama itu kan dari SD gapnya agak lama sampai ketika tes IELTS kemarin. Jadi sebenarnya bukan karena privilege mereka pernah di Australia saja, tapi karena saya tahu mereka bekerja keras dan ya oke. Mungkin SMA masa depan jadi membantu dalam hal apa nih, Sofia dan Faiza, ketika improving IELTS tadi mungkin sedikit Sofia udah bilang guru-gurunya apa diskusi ilmiah gitu. Ada lagi yang dibantu, yang terasa dibantu? Silahkan mungkin Kak Faiza.
mungkin kalau dari saya sendiri, tadi kayaknya sudah ada yang mention tentang weekly journal ya. Nah itu ya betul sekali. Tadi saya akui saya memiliki privilege tertentu dengan bahasa Inggris, tapi karena waktu itu saya sempat masuk sekolah yang mana tuh nggak boleh pakai bahasa Inggris, jadi kayak harus berbahasa Arab gitu. Nah, but anyway, sempat ada masa-masa di mana saya merasa bahasa Inggris saya itu meluntur gitu. Jadi berusaha meningkatkan bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Inggrisnya malah jomplang gitu. Jadi kayak bilingual problems gitu biasanya. Nah, itu saya merasa ketika masuk SMA masa depan dan diberi tugas untuk weekly journal setiap pekan itu sangat membantu saya untuk bisa mengungkapkan kembali pikiran-pikiran saya, perasaan-perasaan saya dalam bahasa Inggris, dan itu sangat membantu ketika nantinya ya menulis personal statement ketika harus mendaftar beasiswa-beasiswa dan juga kampus-kampus di luar negeri, dan juga ya tentunya saat IELTS juga ya, yaitu di tahap writing dan juga speaking, karena yang kita bicara lawan bicara kita itu kan IELTS examinernya yang mana itu beliau orang native kan. Jadi ya untuk bisa mempertahankan bahasa Inggris itu menurut saya menulis jurnal pekanan yang ditugaskan di SMA masa depan itu sangat sangat membantu. Oh ya, dan juga mungkin pelajaran-pelajaran di kelasnya bahasa Inggrisnya juga ditujukan dan difokuskan untuk salah satunya untuk menunjang IELTS juga. Jadi ya alhamdulillah ketika kita mulai belajar IELTS sendiri, walaupun saya waktu itu angkatan pertama dan juga masih ya percobaan lah istilahnya dalam 2 pekan itu, karena mungkin sudah terbiasa di dalam kelas mengenal struktur-struktur soal IELTS itu bagaimana. Jadi alhamdulillah sangat terbantu ketika harus tes, walaupun tesnya kayak agak dadakan gitu. Oke, ya betul. Jadi di kelas pun dikenalkan ya sebagai bagian dari pelajaran gitu ya. Dan itu sesuatu yang mungkin memang diusahakan banget, dan tadi mungkin banyak yang mengakui weekly journal ternyata meningkatkan ini ya sense of English. Terus tadi English Day yang tadi disebut juga oleh brother sebelumnya tadi itu juga diciptakan sendiri oleh anak-anak. Ada lagi mungkin yang lain, Sofia? Oh, kalau saya yang pertama itu ini kegiatan formal dari sekolah, yaitu saat kelas 12 awal itu kami kelas 12 itu diwajibkan untuk les IELTS atau les bahasa Inggris, dan ini tuh ternyata lumayan novelty banget, karena ketika saya berdiskusi di sini dengan teman-teman saya itu mereka kaget bahwa sekolah saya itu punya inisiatif untuk mewajibkan kursus bahasa Inggris, karena biasanya kan yang wajib itu mungkin untuk persiapan tes UTBK atau yang lain. Jadi ya masa saya kursus bahasa Inggris itu betul-betul sangat bermanfaat untuk saya ketika saya betulan mengambil tes IELTS. Lalu yang kedua itu kegiatan yang informal, yaitu dulu saya kurang tahu di SMA masa depan sekarang masih berlanjut apa atau tidak, ada em, klub klub buku atau pertemuan buku informal yang di diselenggarakan oleh guru SMA masa depan. Nah, di situ kami bisa bebas mendiskusikan buku dan mempresentasikan buku itu dalam bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya itu karena uh, kadang membicarakan buku-buku sains ilmiah itu, jadi terbiasa mendengarkan dan berpresentasi dalam bahasa Inggris, dan menurut saya itu sangat-sangat membantu saat mengambil IELTS, dan akhirnya juga terpakai dalam kehidupan kuliah. Oke, oke. Dan mungkin ada satu lagi ya. Itu tadi angkatannya Sofia, karena Sofia angkatan kedua. Angkatannya Faiza malah tidak ada les tuh, belum ada les ya. Dan jadi Faiza ini kemarin dapat IELTS 8 tanpa les dengan usaha sendiri. Jadi mungkin ada ini ya usaha yang dilakukan setiap hari. Apa yang dilakukan Faiza? Ya mungkin tadi karena saya juga
ya mungkin angkatan pertama masih kayak trial and error gitu ya. Jadi waktu itu saya tuh persiapan IELTS tuh karena ya masih kayak kurang terstruktur. Jadi saya waktu itu ambil IELTS itu kan Hamin 2 pekan. Dan mungkin sebelum-sebelumnya ya alhamdulillah udah dikasih exposure format-format IELTS, soal IELTS itu bagaimana. Terus habis itu ya komponen-komponen IELTS itu apa aja. Jadi selama 2 pekan itu, tapi saya coba setiap hari itu drilling dua komponen IELTS. Jadi kan ada yang versinya input dan output. Kalau misalnya yang writing, bukan. Maksudnya yang aktif dan pasif kan. Kalau misalnya yang reading dan listening itu kan pasif. Jadi itu biasanya banyak kesempatan-kesempatan untuk try out IELTS gratis. Kalau misalnya kita cari-cari di Instagram gitu, bimbel-bimbel IELTS itu banyak. Nah, tapi karena waktu itu kebetulan saya cuma punya 2 pekan, karena waktu itu nyesuaiin deadline suatu pendaftaran kampus gitu. Karena waktu itu hanya 2 pekan dan nggak ada bimbel yang cuma 2 pekan, jadi saya cuma nyari-nyari tryout di Instagram sama cari website-website belajar IELTS yang berbasis AI. Jadi yang kalau ketika kita ujian IELTS sungguhan nantinya itu yang uji kan nanti yang uji speakingnya nanti kan orang beneran, tapi yang saya gunakan saat latihan itu kemarin website-website berbasis AI. Jadi saya coba latihan nulis, nanti ada mereka ngasih feedback lexical resource-nya gimana, grammarnya gimana, terus dikasih feedback secara live, dan itu banyak sumber-sumber yang gratis yang bisa kita temukan. Dan juga ada apa namanya itu kan ya website sama juga YouTube ya, sorry ngeblank sedikit. Ya belajar juga dari YouTube. Jadi tadi banyak dari anak-anak brothers dan sisters di SMA masa depan tadi nyebutin kayak IELTS Advantage dan lain-lainnya itu ya itu saya belajar dari YouTube itu aja, dan juga ya latihan terus sih. Jadi sehari latihan 2 komponen, dan ketika misalnya Sabtu Ahad yang lebih luang waktunya ketika weekend itu saya coba ambil full test. Dan saya berusaha mereplika kondisi ujian yang sesungguhnya. Jadi kayak saya berusaha cari tempat ruang kosong, terus habis itu ngerjain tesnya itu back to back. Karena kan pada akhirnya nanti ketika tes kita ngerjain reading, listening, writing-nya itu kan semua dalam sekali duduk ya. Jadi itu sangat penting untuk melatih stamina tersebut dengan ya mock test tadi, dan juga ya speakingnya juga kalau bisa dilatih, mungkin bisa juga digunakan sehari-hari dengan teman-temannya atau gurunya, dan juga ya dengan sumber-sumber yang bisa digunakan ya. Kalau misalnya teman-teman ada kesempatan untuk les, ya itu sangat berguna tentunya. Tapi kalau tidak, banyak sekali sumber-sumber yang berbasis AI yang bisa kita dapatkan feedback secara langsung dan juga membantu. Insyaallah. Mungkin kurang lebih begitu. Ya, terima kasih. Jadi mungkin di SMA masa depan ada juga language buddy ya. Meskipun 2 anak ini tentu saja jadi badinya gitu ya untuk yang lain, tapi itu juga sangat membantu saya pikir ya, untuk saling membantu mendengarkan cerita tahsin dalam bahasa Inggris, mungkin kira-kira maksudnya mentahsin, memperbaiki bacaan bahasa Inggris teman-temannya. Ya mungkin sebelum berpindah ke brother yang terakhir, Sofia dan Faiza, ada pesan untuk adik-adik yang mungkin masih akan mengambil IELTS, baik adik SMA maupun yang umum, orang-orang umum gitu. Mungkin ada pesan, Kak Faiza. Oke. Mungkin ya saya juga mewakili Sofia, kami mempunyai like a certain privilege yang mana itu kita bisa mencuri start, tapi kami tadi sempat ngobrol dan bisa mengumpamakan kemampuan bahasa itu ibarat pisau. Jadi kalau misalnya terus diasah itu lama-lama akan tajam, tapi kalau misalnya dibiarin itu kan lama-lama bisa tumpul. Nah, sama dengan bahasa, walaupun misalnya dulu waktu kecil udah dapat privilege untuk berbahasa Inggris dari kecil, tapi misalnya pulang ke Indonesia nggak dilatih terus bahasa Inggrisnya, itu lama-lama bisa luntur. Dan ketika masuk ya academic English itu bisa juga, kami juga masih terus berusaha untuk bisa mengejar juga kan. Tapi ketika teman-teman masih berusaha untuk fasih dalam bahasa Inggris, itu jangan berkecil hati juga, karena ya itu seperti pisau, kita bisa terus mengasahnya sampai bisa nanti lama-lama lancar juga insya Allah.
Jadi ya itu mungkin kurang lebih Oke. pesannya. Terima kasih Sofia, mau sampaikan nambahin? Well, mungkin hanya me mereciprocate apa yang adik-adik kelas kami di SMA masa depan itu udah sampaikan. Mereka punya uh, so many different backgrounds dan garis startnya itu juga beda-beda. Dan saya yakin meskipun garis startnya beda-beda, tapi tidak menghilangkan kemungkinan untuk dapat mengejar. And it all depends on how much kamu itu Iya. rela mengorbankan hal. Kayak misalnya ada adik kelas saya yang rela tidak bermain game Betul. demi belajar IELTS gitu. Atau saya juga mendengar ada teman saya yang betul-betul mematikan sosial medianya hanya demi belajar IELTS. Ya, Uh, betul sekali. dan ada banyak banget resources di internet yang gratis dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin meskipun Ya. tidak mengeluarkan banyak uang untuk kelas. So, yeah, you can do Terima it. kasih. Saya sangat ingat ketika Sophia ini dulu worksheet pertama-pertama di SMA, dia bilang saya akan mengajarkan masa muda saya akan mengorbankan masa muda saya untuk berjuang. Dan insya Allah ya kita melihat hasilnya. Terima kasih Sofia udah jauh-jauh datang dari Istanbul. Semoga bisa menikmati indahnya kota ibu kota dunia ya dan terus berbagi inspirasi juga Kak Faiza yang sebentar lagi kembali ke Mones. Nah, kita akan panggil berikutnya Wildan dan Aska Nadif ya. Dua brother yang terakhir, silakan Wildan apakah sudah monitor? Bisa open mic, Wildan. Silahkan, Wildan. Iya, apakah Alhamdulillah. Terdengar, terdengar. terdengar? Ya, sip. Sudah. Maaf Bu, ini ya agak apa internetnya mungkin Iya, iya. Mm-mm. nggak tahu kenapa saya tadi juga Iya, sebelum nggak apa-apa, nggak apa-apa. No ya. worries. Yuk, silakan, silakan. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya perkenalkan teman-teman, nama saya Wildan Miftahul Lail Maulidin. Saya siswa kelas 12 di SMA masa depan dan untuk alhamdulillah untuk tes IELTS ini saya mendapatkan band 7,5 dan ini juga sebenarnya sebuah kabar baik juga mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah mencoba tes IELTS di mock tes IELTS di les atau di tempat lain dan mungkin kalau misalnya di rata-rata 7,5 maka mungkin teman-teman bisa berbahagia karena itu sebenarnya kalau bisa dipush sedikit lagi bisa mencapai 8 ya mungkin seperti itu dan hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk membagi ilmu dan pengalaman apa yang saja yang saya dapatkan ketika belajar untuk tes ALS ini dan ketika mengambil tes ALS ini dan juga sebentar itu ya ada ya ini disclaimer aja mungkin ini masih lumayan subjektif ya jadi teman mungkin tadi ada juga penontonnya juga ada yang bapak-bapak ibu-ibu juga mungkin yang bapak ibu-ibu dan teman-teman juga SMA dan yang mungkin mengambil studi luar negeri dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin juga pengen ngambil S2 ini juga pengalaman saya itu sangat subjektif dan ada banyak juga milah insight dari teman-teman yang lain gitu narasumber dan lain dan mungkin kalau paling mudah cari orang terdekat Anda yang bisa yang udah pernah ngambil tes ALS gitu ya mungkin sekian itu aja. Ya, Baik, silakan lanjut. Nah, sebenarnya saya
belajar IELTS itu sebenarnya sudah sejak dari kelas 10, cuman emang intensitasnya naik seiring saya menuju kelas 12. Awalnya mungkin di kelas 10 saya diajarkan di SMA masa depan ini ada ekskul namanya Advanced English dulu. Dan saya ikut di ekskul itu, dan ekskul itu tata isinya kayak memang perkenalan IELTS yang secara overview gitu lah, secara keseluruhan dulu, belum khusus ke teori-teori, beberapa teori gitu. Jadi masih di penguatan seperti fondasi untuk bisa mengambil IELTS ini. Tapi ketika itu cuma seminggu sekali. Dan kelas 11 juga saya juga udah nggak ikut, dan kemudian diikutkan les juga di luar sekolah. Dan kemudian di kelas 12 intensitasnya menaik, terutama mulai semester 1 ini yang jadinya 2 minggu sekali gitu. Seminggu 3 kali. Nah, dan ini yang maksud saya cantumkan di hasil belajar 6 bulan ini, maksudnya belajar secara intens secara 6 bulan. Dan alhamdulillah saya mendapatkan band 7,5 dengan detail lebih lengkapnya itu, yakni listeningnya 5 dan speakingnya 7. Dan mungkin saya coba breakdown satu persatu. Nah, kalau dari listening ini, jadi kalau untuk yang pasif, untuk bagian pasif yaitu listening dan reading ini, usahakan mungkin teman-teman itu jadwalkan latihan soal berapa kali seminggu itu. Jadi bisa dari ini ada IOT, dan biasanya saya lihat dari IOT atau test glider. Tapi sebenarnya kalau beberapa sumber di YouTube itu juga beberapa berkata juga kalau misalnya kalau IOT ini sebenarnya bentuk soalnya itu kurang akurat seperti yang akan disajikan di tes IELTS nanti. Sebenarnya lebih akurat itu di buku-buku Cambridge kayak IELTS Academic ini. Nah, jadi buku-buku seperti itu yang memberi soal yang lebih dekat dengan soal aslinya. Tapi menurut saya IOT ini juga bagus untuk konsumsi tambahan bagi kita mau belajar mengambil IELTS, karena untuk kayak membaca-baca soal-soal atau membacakan bahasa Inggris saja itu bisa. Tapi ini juga recommendable juga untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Nah, untuk listening itu saya karena ini mungkin tes pertama, usahakan besok ketika tes dari teman-teman itu sudah otaknya dalam keadaan siap dan keadaan siap tempur gitu dalam istilahnya. Dan jangan sampai kaget, karena kalau lumayan kaget, karena kalau jadi kaget nanti bisa mempengaruhi performa dari sisa-sisa tes-tesnya. Dan untuk listening ini saya juga mencoba untuk membayangkan kayak kalau misalnya di Spotify kita bisa ngeliat lirik-lirik gitu ya. Jadi emang metode saya juga melihat pertanyaan dulu, kemudian mendengarkan, kemudian melihat pertanyaan dulu, kemudian menjawab pertanyaan itu sesuai dengan apa yang speaker katakan di dalam earphone. Dan perlu diketahui juga teman-teman untuk dipilih dulu, karena IELTS itu ada 2 bentuk, yaitu ada paper based dan ada computer based. Kalau computer based ini menurut saya lebih enak karena listeningnya dengan earphone, sedangkan dengan headphone, dan dengan komputer sampai yang writing gitu. Jadi listening, reading, writing itu pakai komputer. Dan kalau misalnya setahu saya dari pernah dengar pengalaman dari beberapa orang yang mengambil paper based, listeningnya itu dia bermodel speakernya di tengah, terus kita mendengarkan secara seksama tanpa headphone. Dan menurut saya lebih enak listening di computer based karena bisa mendengarkan langsung lebih dekat, kayak istilahnya kayak dibisikin gitu jawabannya. Ya. Dan kemudian untuk reading sebenarnya gini, ada banyak metode di YouTube, dan dan itu kalian tuh bisa membuat sendiri, mengambil dulu beberapa metode yang ada di reading. Dan kalau secara personal mungkin berbeda dari teman-teman yang di sini, reading saya itu saya nggak skimming malah. Saya nggak skimming, tapi saya dibaca seluruhnya, tapi kemudian terus kayak juga scanning dan melihat lagi jawabannya. Nah, untuk reading ini kalau dari pengalaman saya itu lebih diutamakan untuk parafrase, karena
kadang memang ada beberapa apa ya bentuk kalimat atau bentuk bentuk kalimat yang nggak bisa di skimming gitu. Ya gitu. Ya gitu. Sama usahakan juga tetap tenang dan jangan sampai panik karena ada waktunya. Dan juga alokasikan target waktu untuk selesai untuk alokasikan waktu untuk selesai dalam berapa menit itu. Karena tingkat kesusahan dari apa karena di reading ini ada 3 teks dan tingkat kesusahannya akan semakin naik seiring kita mengerjakan soal itu. Nah, dari dari part 1 ke part 2 memang part 1 memang lumayan gampang dan part 2 mulai agak naik susah dan part 3 itu yang paling susah karena bentuk soalnya emang unik. Bukan unik sih, kayak benar-benar berbeda dari yang part 1 dan 2. Dan saya tuh sering ke teledornya di part 3. Misalnya saya tuh kalau di latihan itu mesti part 1 dan part 2 itu kadang-kadang benar semua gitu. Mungkin benar semua atau enggak satu salah. Tapi ketika nyampe part 3 itu ternyata banyak yang miss dan kadang-kadang itu bisa nyampe cuma 2 jawaban atau 3 jawaban yang benar pas latihan. Dan itu bisa menurunkan nilai banget sampai 6,5. Makanya menurut saya teman-teman bisa mengalokasikan waktu agar soal-soal yang dirasa susah bisa dikerjakan lebih lama gitu. Nah, kemudian untuk yang pasif ya, untuk writing dan speaking ini kalau di website-website gitu saya nggak bisa menemukan sesuai test glider. Kayaknya kalau test glider bisa menilai dan kita tuh harus mencari seseorang atau perangkat misalnya AI yang bisa menilai performa kita. Contohnya saya kemarin pakai ChatGPT untuk menilai hasil writing saya gitu. Dan caranya sebenarnya gampang, tinggal di SS pakai laptop screen capture gitu, terus di copy ke ChatGPT kemudian ditulis promptnya. Nanti biasanya ada. Ya. Dan speaking ini kemarin kebetulan ada guru bahasa Inggris saya yang buka les gitu untuk interview gitu, untuk mock interview selama 30 menit. Nah, dan kemudian juga cari teman juga kalau bisa karena kalau misalnya untuk menilai aja gitu. Untuk menilai dan bisa mendengarkan pronunciation kita, tenses grammar kita dan juga ya gitu sih. Untuk menilai performa kita itu butuh teman karena menurut saya teman juga penting dan mungkin karena saya juga terus sampai ke rumah. Nah, untuk pengkondisian otak teman-teman bisa melakukan konsumsi eksternal gitu. Misalnya ngomong ke teman pakai bahasa Inggris karena di lingkungan ini juga ada English Day. Saya berusaha untuk berpartisipasi aktif dan juga berdiskusi dengan teman-teman yang bergabung dengan bahasa Inggris dan juga tontonan Dan ketua divisi ya, divisi bahasa Inggris ya. Iya, alhamdulillah. Ya, perintis sih kemarin ya alhamdulillah saya berpartisipasi juga. Saya maksudnya menambah kemampuan gitu. Kemudian bacaan juga diusahakan untuk bahasa Inggris. Dan mungkin gini, untuk bayangan aja, writing itu sebenarnya menurut saya kalau masih banyak, karena pengalaman personal saya kemarin tuh, writing saya tuh kayaknya tes 1 itu tidak tercapai sepenuhnya karena ada satu bagian yang saya lupa perbaiki dan itu ternyata waktu sudah habis. Karena saya menghabiskan waktu di tes kedua yang bikin esai panjang. Dan mungkin emang yang saya paling susah itu tes 1. Nah, tes 1 ini terus kemudian mungkin yang agak menurunkan nilai saya. Tapi tetap 6, dan menurut saya kalau udah 6, sebenarnya strukturnya sebenarnya udah bagus, cuman memang ada beberapa kesalahan dan kesalahan itu bisa banyak banget gitu. Tapi begitu strukturnya udah bagus, maksudnya paragraf pertama paragraf kedua paragraf 3 sampai paragraf 4 nanti insya Allah sudah nyampe skor writingnya 6. Terus untuk speaking ini saya itu jujur kemarin emang agak lost control sih. Sebenarnya menurut saya speaking 7 itu sudah menyetarai boleh.
tapi belum bisa mempraktekkan grammar dan tata bahasa yang benar gitu. Dan itu sebenarnya posisinya sebelum saya masuki ruangan speaker ruang untuk speaking itu otak saya itu benar-benar terpenuhi dengan banyak kata-kata dan mungkin pas masuk itu agak lost control dan saya terkesan mungkin nge-rap. Nah, dan sebenarnya tempo juga Nge-rap itu penting, terlalu cepat gitu ya. ya, terlalu cepat. Tempo itu juga penting untuk diperhatikan. Dan ketika kadang-kadang tuh kalau saya terlalu cepat itu banyak tenses simple past tense, maksudnya kayak future tensesnya itu miss dan mungkin tidak akurat, dan itu yang mungkin menurunkan nilai saya, tapi alhamdulillah tetap dapat speakingnya 7 dan mungkin itu lebih dibantu dengan pronunciation saya gitu. Mungkin seperti itu. Nah, dan kemarin dapat pengalaman unik, si speakernya sempat ketawa padahal cerita-cerita dari kakak kelas saya yang sudah mengambil IELTS itu katanya si speaker ini examinernya bakal hambar gitu, kayak bener-bener robot yang seperti cuma robot gitu ya. dan menilai dan menulis catatan-catatan di kertas kecil mereka gitu. Tapi ya sebenarnya nggak segitunya, dan mungkin mereka kalau kasusnya kalau saya di IDP sih, mungkin kalau di tempat lain lebih strict. Soalnya di antara teman saya ada yang IDP sama ada yang juga British Council di Chilex gitu. Nah, makanya saya sarankan teman-teman untuk mencari pengalaman seseorang yang sudah mengambil IELTS biar dapat pengalaman serunya. Karena di speaking ini biasanya kita melihat kalau YouTube itu kayak wawancara penuh dengan temanya kayak sama strict gitu. Nah, sebenarnya pas saya sampai di part 3 itu kadang bisa tidak sesuai dengan yang kita harapkan dan kadang melenceng dan topiknya bisa bervarian. Misalnya satu part bisa 2 topik, dan itu sangat penting, dan makanya pengalaman orang lain itu sangat penting untuk kita kaji juga biar dapat pengalaman yang full. Nah, untuk tantangan sendiri memang bagi teman-teman SMA yang masih tinggal di rumah dengan orang tuanya lah, atau mungkin masih di sekolah dengan lingkungan yang bahasa Indonesia, menurut saya bagi test taker ini diusahakan untuk mengkarantina diri sendiri biar nggak terpapar bahasa Indonesia, karena bisa mendisturb proses otak kita yang istilahnya masih menginput bahasa Inggris ke otaknya gitu lah. Dan juga lingkungan pertemanan ini lebih masuk biar kalau misalnya diusahakan untuk tes IELTS ini cari teman-teman yang memang juga bersemangat buat tes IELTS, karena jujur saya di SMA ini saya sebenarnya mengambil tes bersamaan ya, dia walaupun nggak se-IDP tapi kita sama-sama tes di IDP, tapi dia IDP-nya di tempat lain gitu. Dan itu kita terus maksudnya janjian kalau misalnya nanti pas test day kita pemanasan speaking sambil VC gitu. Dan itu sebenarnya membantu banget untuk agar otak kita bisa pemanasan untuk makin bahasa Inggris. Oke. Dan juga konten bahasa Indonesia online. Nah, ini mungkin bagi teman-teman SMA nih yang biasanya kerjaannya cuma di tempat tidur scrolling HP doang. Sebenarnya saya ya kadang juga seperti itu, cuman saya usahakan menyekip semua konten orang-orangnya yang biasa isinya bule gitu, biar nggak ikut mendisturb otak kita. Dan ini untuk sumber belajarnya. Jadi ini ada seperti ngambil referensi dari speakingnya, dari writingnya, karena writingnya si founder ini juga udah pernah menjadi examiner, jadi terjamin lah. Terus kemudian ada IELTS list. IELTS ini bisa buat pertanyaan, nah ini pertanyaan speaking dan pertanyaan speaking. Tapi juga di garis bawahi bahwa speakingnya itu tergantung tempatnya. Kalau di IDP saya topiknya itu bisa divariasi biar mungkin si examinee si pengujinya itu si seorang yang tes saat ini bisa ngomong berbagai macam topik. Nah, dan ini ya seperti saya bilang tadi, yang soal yang mendekati IELTS yang akurat itu IELTS akademik, dan ini menurut saya juga harganya cukup pricey, cukup mahal. Tapi mungkin nggak usah beli semua, karena kalau misalnya emang nggak bisa secara finansial, mungkin kalau misalnya punya prioritas lain nggak apa-apa.
gak usah beli. Cuman kok mungkin minimal satu lah kalau mampu gitu. Karena ini memang satu-satunya tes apa bentuk soal yang lebih akurat lah gitu. Dan ya mungkin itu aja sih Bu. Ya, terima kasih sekali Wildan. Mungkin satu pertanyaan terakhir, kamu ketika kecil apakah sudah les atau terpapar dengan environment bahasa Inggris? Eh, ya jadi memang ya start kita beda-beda. Saya sendiri eh, dulu kalau kalau orang tua saya mendeskripsikan saya ketika waktu kecil itu saya emang kesenangannya tuh nonton TV sampai mager gitu, seperti seorang bayi. Tapi ketika itu ayah saya itu seorang karyawan apa sih di perusahaan TV lah, dan perusahaannya tuh sering ngetes minta karyawannya minta ayah saya ngetes kayak beberapa set top box, dan itu saya dapat akses ke channel-channel film barat. Jadi dulu mungkin ya ini terafiliasi Israel sih, tapi dulu saya sering sering nonton Disney, Cartoon Network, Nickelodeon. Jadi saya tuh tereksposnya ke hal-hal seperti itu tuh duluan, dan itu Oke, sepertinya sangat membantu ya. membantu otak saya Ya. untuk bahasa Inggris. Dan mungkin sebenarnya kalau saya apa sih, apalagi kalau film-film sci-fi gitu kan emang pembahasannya cenderung apa ya, pembahasan cenderung rumit dan kompleks dan kata-kata kayak seperti scientific itu saya malah jadi gampang paham karena awal dari kartun tersebut. Dan memang SD saya tergolong dulu dapat ya alhamdulillah bisa bersekolah di sekolah yang bilingual lah istilahnya gitu. Dan itu Oke, tapi namun dan sejak itu membantu SMP ya. terus kemudian pindah sekolah ya gitu. Sebenarnya mondok ya di SMP Ya. juga dan itu tetap akan harus belajar gitu untuk catch up ya. Terima kasih sekali Wildan. Nah sekarang Aska Nadif sebagai brother terakhir yang akan sharing tips ya, yang juga mendapatkan IELTS 7,5. Silakan Aska. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik semua ya, intinya jangan berkecil hati. Kita bisa melihat bagaimana bervariasinya pengalaman dari eh, para siswa keren ini gitu ya. Nah, ternyata dengan ketekunan mengorbankan waktu main game dan juga sosial media gitu ya, itu ternyata bisa membuat mereka ya mendapatkan skor IELTS yang keren. Nah, kita akan mendengarkan yang terakhir. Kalau mau ada pertanyaan juga silahkan ya, bisa ditulis ya. Ini memang agak-agak waktunya agak ini tapi agak molor, tapi alhamdulillah maghribnya juga mundur. Silahkan Aska. Mungkin sebelum dimulai saya mau tanya juga, apakah dulu ketika kecil Aska les atau punya exposure dengan bahasa Inggris sejak kecil? Dari sekolah sih mungkin pelajaran bahasa Inggris dari sekolah. Kalau untuk les SD. Sempat juga gak terlalu intens kayak waktu SD. Oke, ya silakan. Itu sih mungkin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sesi yang terakhir, aku coba ngasih saran aja gimana cara improve skill. Untuk overall tips ada 3. Jadi yang pertama itu book the test in advance. Maksudnya kayak misal kalian ada rencana untuk ngambil tes di Desember, coba untuk book tesnya lebih jauh-jauh hari, kayak misalnya di September atau mungkin di Agustus. Jadi walaupun kalian ada rasa untuk malas, jadi kayak tetap kepaksa gitu untuk belajar. Terus yang kedua ya pede aja. Maksudnya walaupun teman-teman mungkin ngerasa pas proses belajar kok orang-orang pada jago, pada pintar, nggak apa, percaya diri aja. Pasti teman-teman bisa kok. Terus yang ketiga, jangan pernah ngerasa udah cukup belajar karena itu ya alasan yang bikin kalian malas. Jadi pokoknya belajar aja, dibikin enjoy. Terus mungkin aku akan coba bahas di tiap section
secara ringkas. Untuk yang listening ada 2 jenis kayak audio gitu. Yang pertama ada monolog sama dialog lebih dari 2 orang. Kadang 2 orang tuh di part 1 biasanya kayak ada telepon gitu. Jadi untuk monolog biasanya coba teman-teman dengerin kayak kuliah online gitu, terus mencoba mengenali beberapa vocab yang nggak familiar gitu. Jadi biar terbiasa. Terus untuk dialog itu biasanya agak susah di IELTS itu di part 2 atau 3 kayaknya. Jadi kadang ada lebih dari satu orang yang ngomong, kadang kita ngerasa kayak, loh ini udah sampai mana gitu. Jadi sering-sering dengerin aja sih. Terus untuk reading, coba baca buku-buku non-fiksi, artikel, jurnal. Jadi lebih gampang untuk mengenali beberapa macam bacaan gitu. Terus kalau lagi praktek kayak lagi latihan baca di reading questions gitu, coba kayak identifikasi kayak jenis soal yang mana yang memudahkan kalian untuk baca soalnya dulu atau baca passage-nya dulu. Lebihnya kalian bisa kepoin di akun channelnya Fast Track IELTS gitu. Mungkin bisa di next Bu. Ya, silakan yang terakhir nih. Oh ya, ini menurut saya subtes yang paling 2 yang susah karena dua-duanya dapat skor yang lumayan kurang memuaskan. Jadi untuk speaking pokoknya coba perkaya vocabularies, terutama kayak topik spesifik vocabularies kayak misalnya lagi bahas tentang teknologi apa aja vocab yang dibutuhin untuk bahas tentang teknologi, terus habis itu misal membahas tentang education gitu, terus apa aja vocab yang dibutuhin untuk bahas soal pendidikan gitu. Jadi tapi selain memperkaya vocab, coba pahami maksudnya makna terus penggunaannya gimana biar waktu speaking itu kayak terkesan nggak maksa gitu. Jadi tetap sounds natural gitu. Gitu sih. Terus habis itu simulasi ya untungnya di SMA masa depan kan punya banyak teman-teman yang suportif. Jadi kalau dari aku pribadi nggak perlu ngeluarin uang sepeser pun untuk ya bayar apa kayak mungkin speaking buddy gitu. Tapi waktu itu sempat sih. Cuman yang poin pentingnya kalau di SMA masa depan tuh bisa gitu. Waktu itu sama Wildan, jadi kita coba latihan speaking gitu dari part zero. Jadi kayak sebelum masuk kayak dia bener-bener jadi examinernya kita kayak agak deg-degan dikit. Tapi nggak apa, justru itu memudahkan kalian untuk coba ngelatih mental kalian gitu. Terus untuk writing ini menurutku juga lumayan susah. Jadi harus coba review semua grammar structures, terus habis itu belajar gimana pengaplikasiannya itu di writing test 1 sama 2. Jadi untuk menunjukkan kalau kalian punya cakupan grammar yang luas dan keakuratan grammar itu. Kalau aku pribadi dari IELTS Online by Macquarie University, dan ini salah satu benefitnya kalau kalian dapat yang kalian dapetin kalau kalian book IELTS tesnya dari jauh-jauh hari. Jadi kalian dapat akses kayak e-course gitu, kayak course online dari IDP itu IELTS Online itu. Jadi aku waktu itu ambil yang writing section, terus untuk ya belajar writing gitu. Terus ya pokoknya tetap latihan aja terus. Kalau untuk writing tuh biasanya ada beberapa bentuk chart, ada beberapa bentuk question. Pokoknya coba jawab kayak masing-masing kayak dia berbagai macam itu biar kalian
nggak shock gitu waktu misal kalian belajarnya kayak bentuknya pie chart terus waktu kalian dapat apa maps kalian kaget ya. Itu untuk mengantisipasi itu kalian coba belajar semua bentuk soal gitu. Terus ya notes yang terakhir eh, pastikan kalian latihan aja terus minimal mungkin 45 menit per hari. Jadi untuk ya itu tadi meningkatkan skill kalian. Oke, mungkin itu aja. Aku Aska Nadib Islami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Aska, ini terakhir nih ada pertanyaan. Gimana sih caranya Kak Aska fokus konsisten dan bisa membagi waktu belajar di tengah sekolah berasrama dan sibuk seperti SMA masa depan? Terakhir gimana? Ya, tentunya bikin jadwal, maksudnya di luar jadwal yang diberikan oleh sekolah, bikin jadwal pribadi, teman-teman. Kalau jadwal yang aku bikin itu ada per jam, jadi misal sekolah dari jam segini sampai jam segini, terus 1 jam setelahnya ngapain, habis itu waktu istirahat ngapain, nggak apa-apa kok. Maksudnya nggak harus mengorbankan jadwal yang lainnya, kayak misalnya, oh waktu hal aku pengennya belajar IELTS gitu, waktu yang ngaji aku pengen belajar IELTS, nggak perlu mengorbankan juga, maksudnya itu bentuk dari balancing gitu, jadi kalian tetap butuh ya ngaji, Itu ngaji. Ya. butuh belajar IELTS juga ya Ya. menyeimbangkan aja sih. Ya, Gitu. dan tadi butuh banyak berdoa katanya Ya. Hania tadi harus sujud syukur kalau setiap ada pencapaian. Oke, terima kasih sekali. Sayang kita nggak punya banyak waktu untuk berdiskusi karena sudah hampir maghrib. Terima kasih semuanya anak-anak keren dari SMA Masa Depan dan kita berharap apa yang kita diskusikan ini bermanfaat seluas-luasnya. Insya Allah nanti juga akan ada di YouTube dan agar jangan ketinggalan, pantau terus IG SMA Masa Depan. Oke, terima kasih dan insya Allah kita bertemu kembali. Insya Allah setelah ini kita akan punya webinar juga tentang SAT gitu ya. Nah, pantau terus channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas partisipasi semuanya.